Kembali di Kompas yang Saudara, usai menerima dukungan dari PDIP, mantan Panglima TNI Andika Perkasa mengatakan akan langsung mendaftarkan ke KPU Jawa Tengah hari ini. PDIP kemarin mengumumkan nama calon kepala daerah yang diusung di sejumlah daerah. Nama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dipilih PDIP sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah di Pilkada Jateng 2024. Usai menerima dukungan, Andika bilang siap mendaftarkan ke KPU Jawa Tengah hari ini. Kalau daftar dulu kita rencana besok daftar, jamnya masih belum kita tentukan. Nah kalau Banteng Perkasa itu saya nggak tahu, karena memang muncul kita nggak pernah komunikasi, Mas Hendi juga saya yakin, apalagi relawan ya, kita nggak tahu. Dari itulah yang disebut oleh Ibu. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin telah mempersiapkan administrasi untuk segera mendaftarkan diri ke KPU. Lutfi menyebutkan telah berkomunikasi dengan KPU untuk syarat pendaftaran yang rencananya diserahkan ke KPU hari Rabu atau Kamis mendatang. Sekaligus kami juga kalau nggak Rabu Kamis, ulangi, kalau nggak Rabu Kamis. Tapi prinsip juga kita siapkan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para relawan gila kita, dan lebih khusus lagi partai pendukung juga mulai kita setting untuk kegiatan besok Rabu atau Kamis. Tapi prinsip saya dengan Gus Yassin sudah melengkapi semua administrasi, mungkin final check-nya besok sudah. Dan hari ini Bobi Nasution menyatakan bersiap mendaftarkan sebagai bakal pasangan Bacawagup Sumut bersama Bupati Asahan Surya. Bobi memastikan akan mendaftarkan sesuai jadwal pendaftaran calon kepala daerah. Menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution menyebutkan akan mendaftarkan Pilgub Sumut dalam rentang waktu 27 hingga 28 Agustus. Bobi mengantongi 8 dukungan parpol mulai dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, P3, Nasdem hingga PKS. Kapan daftar, Pak? Tadi kita aja, Pak. Kapan daftar, Pak? kapan daftar, Pak? Pokoknya antara 27, 28, 29. Pak, persiapannya gimana, Pak? Kita aja, Pak. Sementara itu pesaingnya Edi Rahmayadi menyatakan sudah menyiapkan wakil untuk mendampinginya dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Edi memastikan akan mendaftarkan pilkada di hari terakhir. Edi Rahmayadi mengaku baru akan mendaftar ke KPU hari terakhir pendaftaran yakni 29 Agustus. Edi Rahmayadi akan diusung oleh PDIP, Partai Hanura, dan Partai Umat. Mengaku telah memberikan nama bakal calon wakilnya dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Wakilnya Hasan Basri Sagala merupakan kader PDIP yang juga staf ahli Menteri Agama berasal dari Sumatera Utara. Saya sudah punya wakil, nanti akan direstui oleh partai pengusung. Itu yang nama wakil Bapak itu kader PDI juga, Pak? Kader PDI. Staf di Perjuangan. Kementerian Agama ya, Pak? Rencana Pak, kapan kita mendaftar ke KPU, Pak? Rencananya tanggal 29. 29. Hari pertama pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, ruangan pendaftaran KPU Jawa Barat dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh tim Gegana Polda Jawa Barat. Di tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur Jawa Barat di kantor KPU Jawa Barat, tim Gegana melakukan pengecekan ke sejumlah ruangan pendaftaran di kantor KPU. Pemeriksaan dilakukan tim Gegana menggunakan alat pemindai dan metal detektor. Persiapan di KPU sudah dilakukan sejak kemarin, mulai dari simulasi pendaftaran hingga rapat koordinasi. Hari pertama dan kedua pendaftaran dibuka pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore, sementara di hari terakhir pendaftaran dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui situasi di KPU Jawa Barat, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani. Ninda, hingga saat ini siapa pasangan bakal calon gubernur yang akan mendaftar pada siang hari ini? Informasinya bahwa Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan akan mendaftarkan diri pada hari ini.
Ya, Juno dan juga saudara, betul. Untuk informasi tersebut ini dibenarkan kemarin oleh pihak dari KPU sendiri, yakni Ketua KPU Umi Wahyudi KPU Jawa Barat ya, Juno dan juga saudara. Namun setelah kami pantau dari pagi tadi, setelah dibuka pukul 8 pagi tadi, dari kantor KPU Jawa Barat hingga siang hari ini masih belum nampak kehadiran dari pasangan calon, yakni pasangan dari Gerindra maupun juga dari Golkar, yakni Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Dan namun dari KPU sendiri ini sambil menunggu kemudian kedatangan dari paslon tersebut, ini memang tengah dilakukan persiapan yang kemudian menurut Ketua KPU ini telah siap 100% untuk kemudian melakukan pendaftaran dan menerima kandidat yang akan melakukan pendaftaran pada siang hari ini. Saat ini pihak ataupun panitia dari KPU Jawa Barat masih melakukan persiapan ataupun geladi, karena nantinya mekanisme dari pendaftaran ini ketika paslon ini hadir di kantor KPU ini akan disambut oleh tarian daerah dari KPU Jawa Barat ataupun khas Jawa Barat ya, Juno dan juga saudara. Adapun nantinya paslon yakni dari Deddy Mulyadi maupun juga Erwan Setiawan ini kabarnya akan sampai pada pukul 3 sore, Juno dan juga saudara. Pihaknya ini akan melakukan kirap terlebih dahulu di wilayah lapangan Sidolik yakni Ahmad Yani Bandung menuju ke kantor KPU Jawa Barat bersama sejumlah pengusungnya. Namun dari pihak KPU sendiri ini memberikan ataupun membatasi bagi nantinya para pengusung yang ingin menemani paslonnya, begitu hanya boleh 50 orang yang boleh merapat di area KPU. Yang kemudian nanti pihak paslonnya ini akan melakukan registrasi terlebih dahulu, yang kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan persyaratan berupa dokumen, lalu akan masuk ke area aula yang ada di samping kanan saya, Juno dan juga saudara. Nantinya akan dilakukan seremonial maupun juga press conference di aula tersebut. Dan selain itu, untuk kemudian memberikan pengamanan selama proses pendaftaran, begitu pihak KPU ini juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan TNI Polri setempat untuk memantau keamanan pada pendaftaran pilkada pada hari pertama ini, Jodoh dan juga saudara. Dan nantinya kemudian setelah dilakukan pendaftaran yakni para paslon, begitu menurut Ketua KPU Umi Wahyuni ini menyebut ataupun mengatakan bahwa nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan mulai pada tanggal 27 Agustus sampai 2 September 2024. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Ketua Divisi Penyelenggara Aji Saputro menyebut bahwa dan menghimbau agar kemudian para paslon yang kemudian nantinya akan mendaftar sebagai gubernur maupun wakil gubernur Jawa Barat agar kemudian dapat mendaftar lebih cepat ataupun tidak ditunda-tunda ya, begitu Juno dan juga saudara, mengingat terkait proses selain pendaftaran ini mengingat masih panjang prosesnya. Dan untuk pendaftaran sendiri pihak KPU Provinsi Jawa Barat ini memberikan waktu selama 3 hari, mulai hari ini hari pertama, kemudian esok hari di jam yang sama dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore, dan dilanjut pada hari Kamis ataupun lusa 29 Agustus ini akan dilakukan pukul 8 hingga pukul 23:59. Demikian sementara, Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari KPU Jawa Barat. Dari Jawa Barat kita akan ke KPU Jawa Tengah, sudah ada jurnalis Kompas TV Novelia Hasana. Novelia, hingga saat ini bagaimana rencana pendaftaran dari pasangan Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi dan juga Ahmad Lufi dan pasangannya Taj Yassin? Penerimaan pendaftaran calon Bacagub dan juga Bacawagub dari Provinsi Jawa Tengah di KPU Jawa Tengah. Namun rencananya hari ini, hari pertama, Bacagub dan juga Bacawagub Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi yang dari PDIP akan melakukan pendaftaran di KPU Jawa Tengah. Rencananya nanti pada pukul 13.00 atau pada pukul 1 siang, Bacagub dan juga Bacawagub Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi akan start dari Pantai Marhean, lalu sekitar pukul 2 siang atau pukul 14.00 akan sampai di KPU. Nah, memang dari keterangan Ketua KPU Jawa Tengah siang tadi, memang
sebelum para Bacagub dan juga Bacawagub itu datang ke KPU, para Bacagub dan juga Bacawagub sudah melakukan administrasi atau pendaftaran administrasi secara online, KPU online terlebih dahulu. Dari keterangan yang kami dapatkan, memang di Jawa Tengah ini baru ada 2 paslon bakal calon kepala daerah Provinsi Jawa Tengah yang sudah ada begitu, yaitu dari PDIP maksud kami, yaitu ada Bacagub, Bacawagub dari Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Selain itu juga ada Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin dari Gerindra. Nah, menurut rencananya untuk Bacagub dan Bacawagub Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin akan melaksanakan pendaftaran di KPU Jawa Tengah pada esok hari kedua pada hari Rabu sekitar pukul 9 pagi. Ya, Juni dan juga saudara, memang untuk pendaftaran dari KPU Jawa Tengah ini sudah dibuka pada pukul 8 pagi tadi tanggal 27 Agustus dan hingga nanti pukul 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga esok hari kedua juga sama, waktunya dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Khusus di hari terakhir yaitu 29 Agustus 2024, penerimaan pendaftaran di KPU Jawa Tengah akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi hingga pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut kita yang kami dapatkan, memang setelah pendaftaran secara administratif atau online di KPU Jawa Tengah dinyatakan lengkap begitu, baru Bacagub dan Bacawagub dari Provinsi Jawa Tengah akan datang ke KPU Jawa Tengah. Nah, nanti penetapan dari calon atau paslon calon gubernur Jawa Tengah dan juga calon wakil gubernur Jawa Tengah itu akan ditetapkan pada tanggal 22 September, Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Novelia Hasana dari KPU Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah kita akan beralih ke KPU Sumatera Utara, sudah ada rekan Yulia Kezia di sana. Yulia, untuk saat ini bagaimana rencana dari pasangan Bobi Nasution dan juga Surya dan juga pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri untuk mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Utara? Ya baik Juno dan juga saudara, jika ditanyakan bagaimana perkembangan dari kedua pasangan bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Surya dan juga Edi Hasan, sampai sejauh ini di pantauan kami di lapangan sejak pagi tadi hingga saat ini juga kami masih menunggu informasi resmi dari pihak KPU karena memang bahwasannya sampai detik ini kami masih belum melihat adanya kedua paslon tersebut datang mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Utara sendiri. Dan juga informasi yang kami dapatkan dari Komisioner KPU Sumatera Utara sendiri pun masih menunggu himbauan dari para kedua paslon ini untuk nantinya datang mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Utara. Dan sebagai informasinya juga saudara, untuk KPU Sumatera Utara sendiri masih menunggu kedatangan paslon hingga hari ini untuk hari pertama pendaftaran hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dan juga pada tanggal 29 Agustus nanti hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Nah juga saudara dapat kami informasikan KPU Sumatera Utara sendiri mengatakan untuk tata tertib pendaftaran di Sumatera Utara ini sendiri nantinya bakal pasangan calon ini diperbolehkan untuk membawa massa pendukungnya namun dengan maksimal 50 orang dan juga untuk parkir kendaraan hanya boleh di luar halaman kantor KPU Sumatera Utara sendiri. Demikian. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Yulia Kezia dari KPU Sumatera Utara, dan juga sebelumnya ada rekan Novelia Hasana dari KPU Jawa Tengah dan juga rekan Ninda Destiani dari KPU Jawa Barat.